Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau bawain lagi teman-teman firman Tuhan yang berjudul tentang pembaruan. Minggu lalu sudah dibawakan oleh Pastor Vero. Kita mau bareng-bareng lagi untuk bisa belajar tentang pembaruan ini. Nah, sebelum kita belajar tentang kisah dari salah seorang wanita Samaria, kita mau balik dulu ke Yohanes 3, kisah dari seorang Nikodemus. Bagaimana seorang Nikodemus mempertanyakan tentang apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari, sehingga dia mempertanyakan itu kepada Yesus pada saat mereka berbincang-bincang tentang pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari seorang Nikodemus kepada Yesus pada saat itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri apa yang Nikodemus dan Yesus bahas lagi, tapi yang jelas di sini adalah Nikodemus mulai membicarakan banyak pertanyaan, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah tentang lahir kembali. Bagaimana lahir kembali di sini bukan tentang seorang manusia masuk lagi ke dalam rahim dari seorang ibu lalu dilahirkan kembali, tetapi ini adalah pembaruan dari rohani dan juga iman kita kepada Yesus, teman-teman. Nah, di sini Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, tetapi Nikodemus masih mempertanyakan dan belum bisa mempercayainya. Nah, dari Nikodemus ini kita akan belajar lagi lebih dalam lagi dari seorang wanita Samaria. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu bagaimana seorang wanita Samaria bertemu Yesus di sebuah sumur, dan apa saja yang akan mereka bicarakan. Kita akan belajar satu persatu. Kita akan mulai bahas perbincangan antara wanita Samaria ini dan juga bersama Yesus di Yohanes 4 ayat 5 sampai 24. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Kita akan mulai dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 15. Bagaimana di Yohanes 4 ayat 5 sampai 15 ini adalah percakapan antara Yesus dan wanita Samaria yang nggak connect, yang nggak nyambung. Yesus ngobrolin apa, wanita Samaria ngobrolin tentang apa. Jadi di sini tidak ada nyambungnya, teman-teman, gitu. Bagaimana Yesus di sini membicarakan tentang kehausan rohani, sedangkan wanita Samaria berbicara tentang kehausan secara fisik, teman-teman. Jadi di sini nggak ada nyambungnya cara berpikirnya Yesus dan cara berpikirnya wanita Samaria tentang kehausan tersebut, teman-teman. Lalu di Yohanes 4 ayat 16 sampai 19 Tuhan Tuhan di sini melihat bahwa wanita Samaria tidak mengerti dan tidak memahami, sehingga Yesus mulai masuk lagi ke area pribadinya seorang wanita Samaria ini, yaitu realita hubungannya memiliki 5 suami dan dia sekarang tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya, teman-teman. Dan di sini wanita Samaria ini sudah mulai merasakan bahwa yang sedang bersamanya itu adalah Tuhan, teman-teman. Nah, lalu di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, teman-teman di sini bisa lihat bagaimana seorang wanita Samaria ini membicarakan tentang latar belakang dan nenek moyang mereka, teman-teman. Di sini bagaimana cara mereka beribadah, dan di situ Tuhan mulai ada kesempatan untuk membagikan air kehidupan yang Tuhan Yesus miliki kepada wanita Samaria ini, yaitu penyembahan bukan tentang tempat, melainkan tentang siapa yang disembah, teman-teman. Dan di Yohanes 4 ayat 25 sampai 26, di sini Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Nah, nanti di Yohanes 4 ayat 5 sampai 24 ini kisah dari seorang wanita Samaria ini, teman-teman bisa baca lebih jelas lagi di Alkitab teman-teman masing-masing. Nah, kita masuk ke permasalahan wanita Samaria. Di sini ada 3 permasalahan wanita Samaria. Yang pertama adalah wanita Samaria ini terasingi dari masyarakat. Entah itu dari pikirannya wanita Samaria tersebut, atau memang benar-benar
terjadi, merasa dikucilkan, merasa terasingi. Di sini bagaimana kita bisa lihat bahwa wanita Samaria ini terperangkap oleh pola pikir dia saja, teman-teman, dan dia terjebak di pola pikir itu. Nah, lalu yang kedua adalah wanita Samaria ini memilih kepuasan semu. Dia memiliki kepuasan, kepuasan secara duniawi, yaitu mencari kepuasannya dengan menikah dengan 5 laki-laki, yaitu menikah 5 kali, dan dia merasa tetap kosong, teman-teman. Dan yang ketiga adalah tidak memahami penyembahan sejati. Latar belakang dan nenek moyangnya juga membuat mereka, orang Samaria ini dan juga wanita Samaria ini, tidak mudah memahami apa arti dari penyembahan sejati tersebut, teman-teman. Nah, setelah Tuhan tahu permasalahan dari wanita Samaria ini, Tuhan mau menolong wanita Samaria ini. Dan di sini ada 3 cara bagaimana Tuhan menolong wanita Samaria ini. Yang pertama adalah hadir dalam kehidupan wanita Samaria ini. Bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya, bukan cuma hadir, bukan cuma eksis, tapi juga dia berperkara terhadap wanita Samaria tersebut. Lalu yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dari wanita Samaria ini, yaitu tentu secara rohani, ya teman-teman. Tuhan memberikan air kehidupan yang Tuhan miliki kepada wanita Samaria ini, yang dimana wanita Samaria ini merasa sudah dikucilkan oleh sekitarnya, lalu sehingga wanita Samaria ini membangun temboknya sendiri, dan Tuhan berada di situ dan menghancurkan tembok yang sudah dibangun oleh wanita Samaria ini dengan kehadiran Tuhan di situ. Nah, lalu yang ketiga adalah mengajarkan penyembahan sejati. Bagaimana di sini kita bisa lihat Tuhan mengajarkan penyembahan yang sejati, bahwa penyembahan yang sesungguhnya adalah bukan tentang tempat, teman-teman, tetapi tentang hati, teman-teman. Dan Tuhan juga pernah mengajarkan ini kepada Nikodemus, teman-teman, tetapi bukan cuma kepada Nikodemus, tetapi juga kepada orang-orang sekitarnya pada saat itu, dan juga kepada pengajar-pengajar Yahudi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seorang Nikodemus dan juga seorang pengajar Yahudi, mereka belum bisa menerimanya. Nah, apakah wanita Samaria ini bisa menerimanya atau tidak? Kita akan pelajari lagi lebih dalam, ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan wanita Samaria ini? Yang tadi aku bilang, apakah wanita Samaria ini bisa menerimanya atau tidak? Ternyata bisa. Yang pertama, ketika wanita Samaria ini memiliki hati untuk menerima apa yang diajarkan Yesus dan pertolongan dari Yesus, teman-teman, wanita Samaria ini bersedia hadir bagi orang lain, teman-teman. Nah, wanita Samaria setelah mengalami perubahan secara metanoia, dia bukan hanya menyimpan air kehidupannya itu sendiri, tetapi dia juga membagikannya kepada sekitarnya, teman-teman, memberikannya kepada sekitarnya, yaitu salah satu caranya adalah hadir bagi orang lain. Lalu yang kedua adalah kepenuhan sejati hanya ada di dalam Yesus, teman-teman. Ketika wanita Samaria ini sudah tidak lagi mencari kepuasan duniawi, teman-teman, ketika kepuasannya sudah terpenuhi oleh Yesus, dia tidak lagi mencari kepuasan secara duniawi, dan kepuasan secara rohani ini dia juga tidak lupa membagikannya kepada sekitarnya, dan juga tentu kepada yang jahat, teman-teman, yang berbuat jahat kepadanya. Lalu yang ketiga adalah memahami penyembahan sejati. Nah, penyembahan wanita Samaria ini bagaimana tadi kita lihat, teman-teman, tentang pengajaran nenek moyang mereka adalah tentang tempat, teman-teman. Tetapi Tuhan membukakan mata rohani wanita ini, dan juga wanita Samaria ini juga membuka hati tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Di sini adalah bukan lagi tentang tempat, tetapi tentang sikap hati kita, dan juga wanita Samaria ini disadarkan bahwa yang disembah adalah Yesus, yaitu Mesias itu sendiri. Ini ada ayat, teman-teman, di Matius 11 ayat 28. Aku suka banget sama ayat ini.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 ini sangat, aku suka banget sama ayat ini dan sangat powerful buat diri aku sendiri teman-teman. Karena apa? Bahwa apapun yang aku cari jujur di dunia ini, baik itu kepuasan untuk aku bisa bikin hidup aku happy, kepuasan untuk aku bisa hidup aku jauh dari masalah, atau mungkin pelarian-pelarian yang bisa aku lakukan agar aku lari dari masalah-masalah hidup aku, teman-teman, ternyata itu tidak bekerja, teman-teman. Mungkin menghilang sementara teman-teman masalahnya, atau melupakan sementara teman-teman ketika aku mencari kepuasan sendiri, teman-teman, tapi ternyata tidak, teman-teman. Aku balik kepada Tuhan, teman-teman, dan menceritakan semua masalahku kepada Tuhan. Apakah masalahnya selesai? Tentu tidak, teman-teman. Tapi aku melihat bahwa ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup aku, teman-teman, meyakini aku bahwa semua akan baik-baik saja, sehingga jalan bareng sama Tuhan. Balik lagi, teman-teman, fokusnya bukan apa yang ada di ujung sana, tapi fokusnya sama siapa kita jalan, teman-teman. Dan aku harap bukan cuma aku pribadi, tapi juga teman-teman bisa masalah apapun yang teman-teman alami, masalah apapun yang teman-teman hadapi saat ini, mungkin lagi nggak enak rasanya, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada, teman-teman. Kita terlalu fokus sama masalah kita, teman-teman, sampai kita lupa bahwa ternyata Tuhan juga ada di situ ketika kita mengalami pergumulan. Nah, teman-teman, aku di sini ada points to ponder. Yang pertama, apa sajakah hal yang mengikat saya? Lalu yang kedua, sudahkah saya mengizinkan Yesus memulihkan kehidupan agar terjadi pembaruan dalam hidup saya? Kalau belum, kenapa? Dan kalau udah, kenapa? Yang ketiga, kalau sudah ada hasilnya apa? Dan pembaruan yang di dalam diri sendiri, apakah berdampak pada orang lain? Dampaknya pada orang lain apa, teman-teman? Nah, nanti teman-teman kita bisa bahas points to ponder ini, 3 pertanyaan ini di breakout room. Nah, aku sudah selesai. Terima kasih.